Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari Prodi Teknik Perpipaan semester 4 dari kelas C atau bisa disingkat sebagai TP4C dengan nomor RLP 0822040073. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS metode numerik, tugas praktek, tugas kasus yang sudah diberikan oleh Bapak dosen Burniadi Mubala, yaitu terkait oscillating flow path stroke 3 cylinder. Di sini yang pertama-tama yaitu adalah deskripsi kasus oscillating flow path cylinder. Itu merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik, aliran berosilasi di sekitar silinder melingkar, di sekitar dinding bidang diselidiki dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes. Jadi nanti akan ditampilkan sebuah animasi yang dimana ada sebuah silinder dan akan ada aliran yang berosilasi di sekitar silinder. Oke. Selanjutnya, di sini adalah eh, kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan. Dimensi domain geometrik permasalahan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam soal di mana diketahui sebuah bangun 3 dimensi berbentuk kubus serta dengan panjang searah sumbu X dan sesumbu Z adalah 30D dan searah sumbu Y adalah 1D. Di tengahan bangun tersebut di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1D. Jarak lubang terdapat dari pusat koordinat bangun balok adalah 3,5D dan membentuk sudut 75 derajat dari sumbu Z. Jadi, setiap mahasiswa sudah diberikan ya terkait koordinat bangun bolok, pusat koordinatnya dan sudut derajatnya, yang dimana di sini dengan NRP saya mendapatkan sumbu derajat 75 dan koordinat bangun balok sebesar 3,5D. Oke, lanjut. Di sini yaitu adalah dimensi domain geometri. Di sini seperti yang sudah dijelaskan ya, minimum distance itu 3,5 yang sudah ditetapkan pada setiap mahasiswa, yaitu 3,5 dan sedangkan sumbu derajatnya itu 75 ya. Oke. Ini minimum angle-nya itu 75 ya, membentuk sudut 75 derajat ini. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang metode meshing. Pada mesh 1 menggunakan where distraction dengan number of segment itu 1 dan extraction itu 3 dimensi. Jadi ketika kalian mengedit mesh, kalian itu harus masuk ke menu 3D terlebih dahulu ya. Ketika 3D udah dipencet, kalian akan masuk kepada ini. Algoritma ini diubah menjadi where distraction, sedangkan hipotesisnya itu number of segment itu diubah menjadi 1. Setelah itu kita apply aja. Selanjutnya itu submesh ya. Submesh 1 menggunakan netgain 1D sampai 2D dengan ukuran mesh maksimum size itu 1 dan minimum size itu 0,01 dengan fineness itu very fine dan ukuran mesh pada silinder itu 0,05. Jadi menggunakan netgain 1D dan 2D. Jadi nanti 1D dan 2D ini dipencet dan diubah ya. Minimum size-nya dan silinder mesh pada silindernya itu diubah. Dan submesh kedua itu menggunakan where distraction dengan geometri extrusion path serta jumlah segmen itu 1 karena DY itu 1 ya. Jadi setelah udah di mesh semuanya itu nanti dikomput dan akan menjadi file meshingnya itu seperti ini dan akan menghasilkan data dari compute mesh itu seperti ini. Selanjutnya itu kondisi batas pada open form. Yang pertama itu file boundary. Oke.
Saya akan jelaskan sedikit tentang file boundary itu. File boundary ini mendefinisikan kondisi batas yang diterapkan pada permukaan batas domain komputasi dalam simulasi aliran komputasi. Jadi, fungsi file boundary ini itu untuk menetapkan kondisi fisik pada batas. File boundary ini menentukan bagaimana variabel terhitung seperti kecepatan dan tekanan berperilaku di permukaan batas domain komputansi. Selanjutnya itu adalah file P ya. Kondisi batas pada OpenFOAM itu pada file P itu seperti tulisannya file P itu adalah pressure atau tekanan. Yang dimaksud itu apa dalam file ini ya? Dalam file ini medan yang menyimpan nilai numerik tekanan di setiap titik grid atau sel domain komputasi ya. Jadi file P ini mewakili tekanan. Selanjutnya itu file U. File U itu adalah kecepatan ya. Velocity adalah file penting dalam OpenFOAM yang menyimpan data kecepatan aliran dalam simulasi fluida. File ini memainkan peran yang penting dalam menentukan kondisi awal, menyimpan hasil perhitungan, dan memungkinkan analisis pola aliran setelah simulasi selesai. Selanjutnya itu adalah file control dig. Nah, file control dig ini untuk mengkontrol ya, mengkontrol direction. Selanjutnya itu file transport properties dan FV solution. Nah, file transport properties ini apa sih? File apa? Jadi, file ini itu digunakan untuk mendefinisikan sifat transport fluida yang digunakan dalam simulasi aliran komputasi. Sifat-sifat ini penting untuk mempresentasikan perilaku fisik fluida secara akurat dalam simulasi. Sedangkan file FV solution itu adalah untuk digunakan mengatur skema numerik. Ya, untuk mengatur skema numerik dan pengaturan solver yang digunakan untuk menghitung solusi persamaan aliran fluida. File ini menentukan bagaimana OpenFOAM akan menyelesaikan persamaan Navier-Stokes untuk memprediksi kecepatan, tekanan, dan variabel aliran lainnya. Selanjutnya ini adalah vorticity animation ya. Jadi yang seperti sudah awal dijelaskan ya. Akan ada sebuah aliran yang mengelilingi sebuah silinder ya seperti ini. Ketika kita berhasil pada OpenFOAM itu akan mengalir seperti ini ke kanan dan ke kiri ya seperti ini. Oke. Selanjutnya itu adalah vorticity contour. Vorticity contour itu adalah visualisasi yang digunakan dalam dinamika fluida komputasi untuk menggambarkan rotasionalitas suatu medan aliran. Jadi pada vorticity contour ini saya screenshotkan pada waktu 4 dan waktu 14 itu kejadiannya berbeda ya. Seperti ini. Selanjutnya itu pressure contour. Pressure contour itu adalah alat visualisasi yang digunakan dalam OpenFOAM dan perangkat lunak CFD lainnya untuk menampilkan distribusi tekanan dalam domain komputasi simulasi aliran fluida. Untuk mencari pressure contour, saya jelaskan sedikit pada OpenFOAM. Nah, ini pada vorticity biasa tadi kita bisa melihat ya seperti ini, loh. Ke kanan dan ke kiri. Untuk tekanan itu gimana cara melihatnya? Itu kita langsung aja ke file P ya. File P. Nah, kita file P, nah ini langsung kita play aja. Ini kita ubah dulu. Vector edge sketch. Nah, seperti ini. Seperti itu cara melihatnya. Selanjutnya itu adalah
plot gaya lift coefficient. Nah, plot gaya lift coefficient grafiknya itu didapat dari mana? Nah, grafik ini didapat dari kita mencari grafik pada Excel dengan mencari lift coefficient pada masing-masing force ya. Force 1, force 2, dan force 3. Setelah kita plot semuanya, kita akan melihat grafik ya. Dalam force 1, force 2, force 3 itu berbeda. Pada grafiknya terlihat nampak sama, namun ada perbedaan yang sangat sulit untuk ditentukan, yaitu pada rentan 2 sampai 2, semuanya itu sama ya, 2 sampai minus 2, force 1 juga 2 sampai minus 2, force 3 juga 2 sampai minus 2, force 2 juga sampai 2 sampai minus 2. Untuk plot gaya drag coefficient itu sama seperti tadi. Pada force coefficient 1 kita mencari nilai drag coefficient-nya dengan mengeplot waktu dari waktu sebentar, saya jelaskan. Nah, kita tadi mencari drag coefficient itu pada CD ini dengan time itu tadi kita masukkan time-nya dan nilai CD-nya, sedangkan lift coefficient-nya kita ambil dari CL, nilai CL ini. Oke, kesimpulannya. Lift coefficient karena ketiga silinder memiliki rentan dan pola lift coefficient hampir identik, sulit untuk menentukan mana yang menerima gaya lift terbesar atau terkecil hanya berdasarkan grafik. Jika dilihat dari grafik secara keseluruhan, fluktuasi lift coefficient pada ketiga silinder cenderung mirip, namun pada silinder 2 terjadi kenaikan gaya lebih banyak dibandingkan silinder 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa silinder 2 menerima gaya lebih banyak dibandingkan silinder 1, dan silinder 3 merupakan silinder yang menerima gaya paling kecil. Dari grafik drag coefficient ketiga silinder menunjukkan pola yang sangat mirip dengan rentan nilai yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga silinder memiliki gaya drag yang hampir sama. Oleh karena itu, dalam hal gaya hidrodinamika yang diterima oleh susunan silinder ini, silinder 2 menerima gaya lift lebih besar disusul oleh silinder 1 dan silinder 3 merupakan silinder yang menerima gaya paling kecil, dan tidak ada silinder yang secara signifikan menerima gaya drag yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Ketiga silinder mengalami gaya drag yang relatif seimbang. Oke, jadi sedikit penjelasan dari tugas yang diemban oleh Bapak Burniadi Mobala, tugas UAS metode numerik praktek. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah penjelasan. Mohon saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.